Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Minten Ayu Larasati, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, dosen tetap pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Cordova. Dengan penuh komitmen dan tanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen PDD dalam rangka unjuk kerja perguruan tinggi UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian rangkaian pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2025. Yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemendikbudsaintek. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai mata kuliah wajib universitas dengan kode MDU 301 di program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Cordova. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib universitas yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Cordova dengan beban studi sebesar 2 SKS ditempuh pada semester 1. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata kuliah penghayatan nilai dan kepribadian yang diberikan kepada mahasiswa strata pertama sebagai pengembangan pemahaman dan pengetahuan umum mahasiswa tentang agama Islam agar menjadi pribadi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Perkuliahan ini menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student centered learning, dan berorientasi pada outcome based learning. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam yakni 1. Presensi, 2. Diskusi kelas, 3. Case study, 4. Small group discussion, 5. Answer gallery, dan 6. Drill Al-Quran. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam memiliki capaian pembelajaran program studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Cordova nomor 6, yakni lulusan mampu menguasai konsep teoritis tentang agama Islam, kebangsaan, nilai-nilai konstitusi, etika kehidupan berbangsa, prinsip-prinsip komunikasi ilmiah, serta nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keislaman secara logis, kritis, sistematis, dan bertanggung jawab, serta menggunakannya dalam keseharian dan umum, akademik dan profesional dalam bentuk lisan dan tulisan, yang efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna, serta menunjukkan sikap cinta tanah air, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghargai keanekaragaman budaya dan agama, serta nilai-nilai ilmiah dan Islamiyah. Capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam ada 4. Yang pertama, mampu mengkorelasikan konsep dasar agama Islam secara logis, kritis, sistematis, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Kedua, mampu menggunakan sumber hukum Islam dalam keseharian dan umum, akademik, profesional, dan berakhlak mulia dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna. Yang ketiga, mampu merealisasikan konsep akidah akhlak dengan menunjukkan sikap cinta tanah air, menjunjung tinggi nilai-nilai Islamiyah. Yang keempat, mampu mengembangkan konsep muamalah secara logis, kritis, sistematis, dan bertanggung jawab dengan menunjukkan ketakwaan. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam memiliki bahan kajian konsep dasar agama Islam dengan materi manusia, agama, dan Islam,
keimanan dan ketakwaan, ketauhidan dan kerasulan. Sumber hukum Islam dengan materi Al-Quran sumber hukum Islam pertama, hadis sumber hukum Islam kedua, dan ijtihad sumber hukum Islam ketiga. Konsep akidah akhlak dengan materi meliputi syariah fikih, tasawuf kontemporer, ibadah aspek ritual. Konsep muamalah dengan materi etos kerja Islami, Islam di era industri 4.0 dan pajak perspektif Islam. Seluruh bahan kajian ini akan dilaksanakan dalam 1 semester dengan 16 kali pertemuan melalui perkuliahan, materi di kelas, penugasan mandiri, diskusi, studi kasus, UTS, dan UAS. Teknik penilaian mata kuliah pendidikan agama Islam mencakup kognitif, ketepatan dalam mengaktualisasikan pendidikan agama Islam berupa mampu menganalisis, menulis makalah, ketepatan menjawab dan mengerjakan tugas terstruktur, UTS, dan UAS. Partisipatif, membuat proyek artikel tentang pendidikan agama Islam, dan psikomotor, yakni keaktifan sikap Islamiyah yang ditunjukkan dan presensi kehadiran di kelas. Nilai mahasiswa berdasarkan pertama, partisipasi dan keaktifan sebesar 10%, tugas terstruktur sebesar 30%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 30%. Referensi yang digunakan adalah sumber-sumber hukum Islam karya Ahmad Muhammad Alfa Nasrullah, buku pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Kemendikbud, modul perkuliahan pendidikan agama Islam, konsep agama dan Islam, kemudian modul ketauhidan dan kerasulan, kemudian modul keimanan dan ketakwaan, kemudian buku pendidikan multikultural melalui pendidikan agama Islam. Keempat referensi ini merupakan karya saya sendiri yang diterbitkan pada tahun 2024. Kemudian, pendidikan agama Islam konsep dasar bagi mahasiswa di perguruan tinggi, karya Mardan Umar, Fibi Ismail, dan Sahih Bukhari Muslim, Al-Lu'lu' wal Marjan, karya Muhammad Fuad Abdul Bahi, dan Fikih Muamalah Kontemporer jilid 1 sampai dengan 6 karya Oni Sahroni. Kemudian Al-Quran Kalamullah sebagai dasar dalam bahan kajian mata kuliah pendidikan agama Islam. Seluruh referensi ini yang digunakan telah memenuhi standar kebaruan keilmuan, yakni 10 tahun terakhir. Untuk berikutnya, izinkan saya menyampaikan video contoh proses pembelajaran tatap muka di kelas pada pertemuan keempat dengan materi sumber hukum Islam yang akan ditampilkan berikut ini. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat semuanya. Semangat. Baik, jangan pernah menyerah, terus belajar dan selalu berkembang ya. Agar perkuliahan kita dapat berjalan dengan lancar dan mendapat
sekilas tentang sumber hukum pertama Islam, yakni Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling tinggi dan utama dalam menentukan perkara hukum dalam Islam. Berikan tepuk tangan untuk Mas. Kasaran literatur Islam dalam hal ini adalah bahasa Arab, termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Begitu juga dalam literatur hukum Islam klasik itu tidak pernah menggunakan kata hukum Islam. Namun kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Quran dan Sunnah. Dua istilah yang digunakan menyebut hukum ini adalah al-syariat al-Islam. Ya. Al-syariat al-Islamnya, al-fiqih al-Islam. Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia itu berasal dari mana? Di mana hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yakni Islamic law. Hukum Islam. Nah, hukum Islam itu ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ijtihad. Yang digambarkan itu sebagai pikiran manusia. Di mana pikiran atau akal sebagai alat untuk memahami apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Baik, sekarang kita landasan ya. Kenapa sih menentukan hukum Islam itu ada 3 tadi, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kira-kira landasannya tertuang dalam surat berapa? Silakan Mas Reza. Izin menjawab. Di Al-Quran surat yang menjelaskan tentang hukum Islam terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minu billahi wa yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan Rasulnya dan juga ulil amri di antara kalian. Dan jika kalian bertentangan pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu lebih baik akibatnya. Tepuk tangan untuk Mas Reza. Itu ya, landasannya adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya sumber hukum Islam ya. Taat kepada Allah Al-Quran, taat kepada Rasul hadis, kemudian taat kepada ulul amri atau ijtihad. Nah, jika berselisih paham, tadi ada yang jika berselisih paham ya, maka menggunakan metode kias. Ijma dan kias seperti ini ya, nanti bisa dipelajari. Nah, 3 ini ya adalah rangkaian kesatuan dengan keurutan keutamaan sehingga tidak boleh terbalik. Jadi misalnya menggunakan hadis dulu, gimana? Gak boleh ya. Dilihat dulu, kalau Al-Quran itu ada hukumnya, maka mengambil atau merujuk hukum di dalam Al-Quran. Kalau
Jadi nggak menggunakan pedoman yang lain, kan banyak tuh pedoman, ya, baik itu peraturan pemerintah, kemudian ada pedoman tentang agama lain atau hukum-hukum yang diatur oleh manusia. Sehingga dengan adanya hukum Islam itu tetap kita sebagai umat Muslim itu tetap berpegang pada Al-Quran, hadis dan ijtihad di tengah kemajuan dunia. Misalnya tentang digitalisme, belum diatur, bagaimana sih cara mengaturnya, itu lewat ijtihad. Jadi setiap umat Muslim itu tetap, ya, pegangannya pada hukum Islam bagaimanapun perkembangan dunia. Zikir itu termasuk ibadah. Selanjutnya adalah hubungan tentang manusia. Ini tentang muamalah. Muamalah itu berarti apa? Bukan hanya jual beli, tapi ya manusia dengan manusia bersinggungan, ini disebut sebagai muamalah. Jual pinjam, kemudian saling sakit hati, kemudian saling bantu membantu, ini termasuk dalam perbuatan muamalah. Ada yang ditanyakan tentang objek kajian hukum Islam? Izin Ibu. Silakan Mbak Nisa. Ya, saya mau bertanya tentang objek kajian hukum Islam tadi kan hubungan Allah dengan manusia. Nah, bagaimana hukum dengan manusia yang berhubungan dengan hewan? Misalnya kita punya kucing, tapi menyiksa kucing tersebut, contohnya kita lempar-lempar atau lalai dalam memberikan makanan, itu gimana? Nah, gimana ya? Kucing dilempar-lemparan, terus nggak dikasih makan. Nah, gimana ya? Kucing dilempar-lemparan, terus nggak dikasih makan. Ada yang tahu hukumnya bagaimana? Menurut saya, memelihara kucing itu kan hukumnya mubah atau diperbolehkan, Ibu. Nah, bahkan bisa menjadi amal kebaikan jika dilakukannya dengan kasih sayang atau tanggung jawab. Nah, Rasulullah SAW sendiri dikenal memiliki kucing dan menunjukkan kasih sayangnya terhadap kucing tersebut, hewan tersebut. Nah, peringatannya, namun jika menyakiti hewan tersebut, maka hukumnya haram, Ibu. Nah, dalam hadisnya yang artinya seseorang perempuan diazab karena menyiksa seekor kucing yang diikat sampai mati. Allah pun memasukkannya ke neraka. Perempuan itu tidak memberikan makan atau minum ketika mengurungnya, tidak juga membiarkannya mencari makan dari serangga-serangga di bumi itu, Ibu. Jadi tadi memelihara kucing hukumnya apa? Atau diperbolehkan. Tapi kalau menyiksanya, contohnya kan ada juga yang ditarik ekornya, misalnya begitu. Ada yang bahkan kalau begitu hukumnya bisa berubah ya. Yang pertama diperbolehkan, tetapi karena manusia ini ya bersinggungan dengan hewan ya, tidak bertanggung jawab, artinya ya bisa dapat tidak menggunakan, menjadi hukumnya jatuh ke haram. Jadi hukum itu bisa berubah ya, tergantung situasi dan kondisi yang disebut sebagai komunal, gitu ya teman-teman. Baik, hukum yang ketiga adalah haram. Nah, ini suatu perkara yang sama sekali itu tidak boleh dilakukan oleh umat muslim dimanapun mereka berada, karena jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan siksa neraka. Contohnya adalah apa ini? Memfitnah. Ini fitnah ini sering dilakukan ya. Apalagi fitnah di dunia sosial media. Nah, ini bisa dilakukan. Berarti kalau teman-teman memposting di internet, baik itu Instagram, Twitter, ataupun Facebook, sesuatu yang memfitnah, maka hukumnya adalah haram. Yang keempat, jadi makruh, suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, akan tetapi jika dilakukan itu tidak berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ini contohnya adalah makan dan minum sambil berdiri.
berkelahi. Ya, berdarah menjadi anak. Jadi yang mubah ini boleh dilakukan, tapi kalau berlebihan menjadi haram. Baik, ada 5 hukum ya. Tadi ada apa saja? Wajib. Wajib jadi 2. Yang ketiga? Jadi kelima hukum ini ya, setiap aktivitas manusia itu ada dijatuhkan hukum dari yang wajib sampai yang halal. Ada pertanyaan nggak? Izin Bu, saya bertanya. Oh ya, silahkan Mas Ihsan. Jadi saya pernah mendengar terkait seorang pasien yang ingin mentransplantasi organ tubuh. Ya, kalau dalam Islam itu sendiri, bagaimana sih Bu hukumnya, dan jika dilakukan boleh atau tidak? Sekian, Bu. Baik, transplantasi organ tubuh. Ada yang ingin menjawab? Izin menjawab Ibu. Silakan Mas Wawan. Kalau menurut saya pribadi, selama kegiatan transplantasi organ tubuh itu bisa menyelamatkan atau menyelamatkan kondisi pasien, dan jika pendonor telah memberikan izin kepada pasien, maka menurut saya itu dibolehkan saja dengan catatan sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Jawaban yang bagus ya Mas Wawan. Kira-kira tentang transplantasi organ tubuh, ada yang ingin membantah atau ingin menganalisa lebih lanjut? Mohon maaf Ibu. Jika seandainya ada korban jiwa yang mengancam manusia itu seperti apa atau bagaimana Ibu? Saya ingin menjawab. Menurut saya, karena kan sebelum si pasien dan si pendonor melakukan suatu kegiatan transplantasi organ tubuh, pastinya kedua belah pihak akan mendiskusikan hal tersebut terlebih dahulu. Jadi seperti apapun akibat yang akan ditanggung oleh si pendonor itu ada terlepas karena sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak. Sekian dari saya. Terima kasih. Kenapa? Karena sudah ada akad atau perjanjian. Mau itu meninggal atau setelah transplantasi itu jadi sakit-sakitan, itu sudah di luar dari faktor perjanjian. Ya, teman-teman sekalian sudah dipahami di sini? Baiklah, Ibu sudah menyampaikan materi kita di ujung perkuliahan. Ibu sudah menyampaikan dimulai dari pengertian tentang hukum Islam, kemudian sejarahnya, landasan hukumnya, kemudian tujuan dari hukum Islam, objek kajian, macam-macam hukum Islam, dan karakteristik dari hukum Islam sendiri. Ada yang ingin menyimpulkan? Saya Silakan Mas Dahan. Ya. Kesimpulan saya terkait yang materi yang Ibu sampaikan, yang pertama sumber hukum Islam itu dibagi 3. Yang pertama ada Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijtihad, yang kedua dua tujuan hukum Islam. Hukum Islam yang pertama berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai pedoman hidup. Yang kedua meyakini kebenaran hukum Islam. Sekian Ibu. Baik. Ada yang ingin menambahi agar lebih lengkap kesimpulannya? Ibu, silakan Mbak Tria. Jadi saya mau tambahan dari kesimpulannya Mas Dahlan. Jadi objek kajian hukum Islam itu ada 2, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian hukum wajib itu ada 2, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Dan sunnah dibagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Kemudian ada haram, makruh, dan mubah. Sekian dari saya. Baik, sudah lengkap ya kesimpulannya ya teman-teman semuanya. Siap.